Death metal, sebuah genre musik yang sering dianggap sebagai paling ekstrim di dunia musik metal, dengan suara growl yang menggelegar, riff gitar yang brutal, dan drum yang ngebut tanpa ampun. Death metal berhasil bikin banyak orang penasaran sekaligus kagum. Tapi apa sih yang bikin death metal begitu unik? Dari mana asalnya? Bagaimana perkembangannya? Dan kenapa genre ini begitu dicintai oleh para metalhead di seluruh dunia, termasuk Indonesia? Yuk kita bongkar lengkap di video ini. Death metal lahir di awal tahun 80-an di Amerika Serikat. Awalnya genre ini berkembang dari musik thrash metal yang dibawakan band seperti Slayer dan Venom. Tapi death metal membawa sesuatu yang lebih ekstrim. Band seperti Possessed dengan lagu Seven Corpses dan Death dengan album legendaris Scream Bloody Gore jadi tonggak awal kelahiran genre ini. Chuck Schuldiner dari band Death bahkan sering disebut sebagai bapak death metal. Seiring waktu, genre ini berkembang dan menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, dengan band seperti Entombed dari Swedia dan Carcass dari Inggris. Setiap wilayah menambahkan ciri khasnya sendiri ke dalam death metal. Death metal punya beberapa elemen penting yang bikin genre ini beda dari yang lain. Pertama, vokal growl dan scream. Teknik vokal yang dalam dan berat ini jadi ciri khas utama death metal. Growl yang terdengar seperti suara dari neraka, dipadukan dengan scream melengking, bikin setiap lagu terasa penuh agresi. Kedua, riff gitar cepat dan teknikal. Gitar dalam death metal sering menggunakan teknik seperti tremolo picking, palm muting, dan riff kompleks yang bikin suasana lagu terasa mencekam. Solo gitar yang rumit dan penuh skill juga jadi bagian penting dari musik death metal. 3. Blast beat di drum. Teknik drum blast beat jadi ciri khas yang gak bisa dipisahkan dari death metal. Tempo cepat dan pola drum yang agresif bikin musik ini terdengar brutal dan intens. Keempat, tema lirik yang gelap. Lirik death metal sering membahas kematian, kegelapan, horor, perang, penyakit, dan kritik sosial. Walaupun terdengar ekstrim, lirik ini seringkali punya makna mendalam yang mengajak pendengar untuk merenung tentang realitas hidup. Kelima, atmosfer yang kelam dan brutal. Secara keseluruhan, death metal punya nuansa yang gelap dan brutal, baik dari segi musik maupun visual. Cover album death metal sering menampilkan artwork yang penuh darah dan simbol-simbol horor. Seiring perkembangannya, death metal bercabang menjadi beberapa subgenre dengan ciri khasnya masing-masing. 1. Technical death metal. Fokus pada permainan instrumen yang rumit dan teknikal. Contohnya Necrophagist dan Obscura. 2. Melodic death metal. Menggabungkan elemen death metal dengan melodi yang lebih mudah diingat. Contohnya In the Flames, Children of Bodom, dan Dark Tranquility. 3. Brutal death metal. Lebih cepat, lebih berat, dan lebih agresif. Contohnya Cannibal Corpse dan Suffocation. 4. Deathcore. Perpaduan antara death metal dan metalcore dengan breakdown yang keras. Contohnya White Chapel dan Suicide Silence. 5. Old school death metal. Lebih fokus pada sound klasik yang horor dan raw. Contohnya Obituary dan Morbid Angel. Di Indonesia, death metal punya tempat spesial di hati para metalhead. Bandung dikenal dengan salah satu pusat skena death metal terbesar di Indonesia. Band seperti Jasad, Dead Vomit, Siksa Kubur berhasil membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Band-band ini nggak cuma merilis album berkualitas, tapi juga aktif manggung di berbagai festival besar, termasuk festival metal internasional seperti Wacken Open Air. Komunitas death metal di Indonesia juga sangat solid. Banyak gigs underground yang terus diadakan, dan ini membuktikan bahwa death metal di Indonesia bukan sekadar tren, tapi sudah jadi bagian dari culture musik lokal. Nggak bisa dipungkiri, death metal sering mendapat stigma negatif. Banyak yang menganggap death metal identik dengan satanisme, kekerasan, dan hal-hal negatif lainnya. Padahal,
kalau kita lihat lebih dalam, lirik death metal banyak membahas isu serius seperti perang, ketidakadilan sosial, hingga penyakit mental. Buat para penggemarnya, death metal adalah bentuk seni, ekspresi yang jujur, tanpa sensor, dan penuh energi. Mereka nggak cuma mendengar musik, tapi juga merasa terhubung dengan pesan di balik lirik dan atmosfer musik yang disajikan. Jadi kenapa death metal punya penggemar yang begitu loyal? Pertama, kebebasan berekspresi. Death metal memberikan ruang bagi para musisi dan pendengarnya untuk mengeksplorasi emosi yang seringkali dianggap tabu di genre musik lain. 2. Teknik musik yang tinggi. Penggemar death metal seringkali kagum dengan kemampuan teknikal para musisinya, terutama pada gitar, bass, dan drum. 3. Energi yang meledak-ledak di panggung. Konser death metal bukan sekedar pertunjukan musik, tapi juga sebuah pengalaman yang penuh dengan adrenalin, mosh pit, headbanging, dan sing-along menjadi ritual yang selalu ada. Komunitas yang solid. Death metal punya basis penggemar yang loyal dan saling mendukung, baik di dunia nyata maupun di platform online. Bagi mereka, death metal bukan cuma sekedar musik. Ini adalah bagian dari identitas dan cara hidup. Dunia digital mengubah banyak hal, termasuk cara death metal bertahan dan berkembang. Platform seperti YouTube, Spotify, Bandcamp memungkinkan band-band death metal dari seluruh dunia untuk merilis karya mereka dengan lebih mudah dan menjangkau lebih banyak pendengar. Selain itu, media sosial seperti Instagram dan TikTok membuka ruang baru untuk mempromosikan musik death metal dan membangun komunitas global yang lebih luas. Di Indonesia, band-band seperti Jasad dan Dead Vomit juga aktif memanfaatkan platform ini untuk menjaga eksistensi mereka di skena musik metal. Beberapa fakta menarik tentang death metal yang mungkin belum kamu tahu. Banyak musisi death metal yang memiliki latar belakang pendidikan musik yang serius dan teknikal. Lirik lagu death metal seringkali terinspirasi dari film horor dan novel fiksi gelap. Walaupun kelihatan gelap dan penuh dengan tema negatif, death metal sebenarnya punya banyak pesan positif. Banyak lagu yang mengingatkan kita tentang kefanaan hidup, pentingnya menghadapi ketakutan, dari kesadaran akan isu-isu sosial yang sering diabaikan. Di balik suara yang keras dan brutal, death metal justru mengajarkan pendengarnya untuk lebih berani dan jujur menghadapi realitas hidup. Death metal bukan sekedar genre musik biasa. Ini adalah dunia yang penuh dengan kreativitas, energi, dan filosofi yang mendalam. Dari growl yang bikin merinding, riff gitar yang agresif, hingga lirik yang mengajak pendengarnya berpikir. Death metal punya tempat spesial di hati para penggemarnya. Kalau kamu punya pengalaman menarik di konser death metal atau band favorit yang wajib direkomendasikan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten musik seru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. See you.